Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga lewat kesempatan ini di hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Mari bersama kita menyatu dalam ibadah kita pada saat ini dari rumah atau tempat kita masing-masing. Kita menyatu dalam persekutuan kita di kesempatan ini untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga kita akan bersama membaca dan merenungkan firman. Untuk itu kita bersama meninggalkan segala kesibukan kita, mari arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Bagimu pujian. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kita terus menyatakan pujian kita bagi Tuhan karena segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Karena itu hidup yang memuji Tuhan juga kita terus upayakan dalam seluruh lakon kehidupan kita. Dalam kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya, dalam perintah-Nya lewat kebenaran firman. Kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya itu, kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon tuntunan karya Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya di saat ini. Marilah kita berdoa. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami umat-Mu menyatu dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dalam menghayati segala karya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam seluruh tapakan kehidupan kami. Di kesempatan ini dalam persekutuan kami melantunkan pujian kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami mau terus mewujudkan hidup yang memuji memuliakan Tuhan dalam seluruh lakon kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tentunya yang serasi dengan kebenaran firman, apa yang Engkau kehendaki. Olehnya itu Tuhan, kesempatan ini kami bersyukur atas waktu yang indah, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam tuntunan hikmat Tuhan, untuk kami memahami dan dimampukan melakoni. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus yang mengampuni salah dan dosa kami.
Amin. Bacaan kita di kesempatan ini sesuai dengan bahan dalam kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini. Kita bersama akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Matius 16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dan kita sekalianlah yang disebutnya berbahagia, yang terus mencintai firman-Nya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita di setiap waktu dan baik siang ataupun malam. Firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kita akan renungkan dengan tuntunan tema, menjadi saksi Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kisah dalam bacaan kita adalah suatu kali ketika Yesus sedang berada di Kaisaria Filipi. Dan tiba-tiba ia memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh murid-muridnya. Ia menanyakan, bagaimanakah pendapat orang tentang siapakah anak manusia? Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain kepada mereka. Dan bukan pendapat mereka sendiri. Maka dengan spontan mereka menjawab bahwa orang mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis. Seperti pendapat Raja Herodes. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Dalam Maliaki pasal 4 ayat 5. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh besar. Baik di perjanjian lama pun dalam perjanjian baru. Namun mereka yang disejajarkan ini adalah orang-orang yang besar
dalam jabatan yang dimiliki, jabatan kemanusiaan. Jadi di antara orang banyak, belum ada yang mengenal Yesus dalam jabatan keilahiannya. Lalu tibalah waktunya. Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Dan di sini, Simon Petrus, murid yang paling cepat merespons, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah jabatan keilahian Yesus. Dan diikuti dengan penegasan bahwa Bapa yang memungkinkan Petrus dapat mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari perenungan ini, kita mau diingatkan bahwa pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi. Bukan sekadar kata orang. Atau bukan sekedar kita menyaksikan perbuatan Tuhan bagi orang lain, sehingga lewat itulah kita mengenal Tuhan. Tetapi karena kita mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Karena itu janganlah pengenalan kita akan Tuhan berdasarkan apa kata orang, dan berdasarkan apa yang kita lihat pada orang lain dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahkan, jangan sampai pengakuan kita berdasarkan pengetahuan saja. Tetapi, semestinya pengenalan kita dalam pengakuan kita lahir dari hubungan kita secara pribadi dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia adalah juru selamat saya. Yesus adalah Sang sumber dan pengendali hidup saya. Tetapi, sungguhkah juga ungkapan itu diikuti dengan kesungguhan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Dia dalam hidup kita ini? Ataukah kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita berdasarkan kehendak dan kemauan? Semestinya hidup kita ini yang kita jalani di tengah-tengah dunia, karena kita mengenal dan mengakui Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup yang kita jalani semestinya berdasarkan apa yang Ia kehendaki. Dan sebagai bukti penyerahan kita, karena adalah wujud pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah pengendali hidup kita, sehingga hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Dia untuk dikendalikan olehnya, bukan lagi diri kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Kalau demikian kita melakoni hidup kita, maka kita akan menjadi saksi.
kita bertindak bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa kemauan kita, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan dan apa kemauan Tuhan bagi kita. Sehingga terwujudlah hidup yang menjadi saksi bagi Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan bagi orang lain. Dan juga kita menjadi patron hidup bagi orang percaya itu sendiri. Artinya, tiap-tiap kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam kehidupan persekutuan, untuk menghidupkan persekutuan. Karena itu, apa yang sedang dilakukan dalam persekutuan, semestinya kita melibatkan diri secara aktif. Sehingga apa yang kita lakukan terus mewujudkan kehidupan yang menyatakan bahwa inilah kehidupan sebagai hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Bagi kita dalam peranan yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah persekutuan, kita harus terus melakukannya dengan setia. Tidak mengabaikan apa tugas dan tanggung jawab kita. Ketika Yesus meminta para murid memberi pendapat pribadi tentang Dia, ini bukan berarti bahwa Yesus menginginkan pengikutnya beriman secara individualistik atau hanya untuk pribadinya sendiri. Alkitab memberi kesaksian bahwa iman Kristen bertumbuh dan berbuah dalam persekutuan dan dalam kehidupan bersama orang lain. Karena itu, di tengah-tengah tantangan saat ini, di mana gejala individualistik makin merambah, kita diingatkan untuk mengendalikan diri dalam keadaan ini. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita sudah cukup beriman dan mengenal Tuhan. Cukup sampai di sini. Lalu kebersamaan dengan orang lain tidak terlalu penting. Sehingga kita dikuasai hidup individualistik yang memperjuangkan diri sendiri. Pada akhirnya, hidup sebagai orang Kristen tidak lagi menjadi kesaksian. Karena di antara kita sendiri dalam persekutuan tidak mewujudkan kehidupan yang menjadi saksi Kristus. Karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah dalam perjalanan hidup kita ini kita memikirkan siapa Yesus bagi kita dan siapa kita bagi sesama. Lalu siapa kita di tengah-tengah dunia ini.
Kita adalah saksi Kristus. Karenanya, lakonilah hidup sebagai saksi Kristus. Dan hanya dengan kita terus mencintai firman-Nya, merenungkan firman-Nya, baik melalui persekutuan pribadi maupun persekutuan kita bersama-sama, kita dapat makin mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Dan juga kita dapat terus dituntut untuk menceritakan Dia, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Menjadi saksi Kristus berarti menceritakan Kristus bagi dunia. Bukan menceritakan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, tetapi menceritakan Kristus dalam kebersamaan sebagai umat-Nya, dalam persekutuan kita pun secara pribadi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita merespons renungan firman Tuhan dan diberi waktu kepada kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan kita, kita iringi dengan melakukan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam kita satu dalam doa mendoakan persembahan kita dan juga menyampaikan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah kami, yang begitu baik bagi kami. Engkau telah berkenan atas kami umat-Mu, sehingga kesempatan ini kami dimungkinkan bersama, bersekutu dalam ibadah kami saat ini. Dan juga oleh perkenaan Tuhan, kami dimungkinkan untuk menyatakan salah satu bentuk ungkapan syukur kami lewat persembahan yang telah kami berikan. Kuduskanlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan berkat-Mu terus dialami dan dinikmati di dalam kehidupan umat-Mu lewat usaha pekerjaan setiap hari, dan biarlah dengan tuntunan hikmat Tuhan terus mengelola berkat Tuhan untuk kehidupan yang memuliakan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami terus menghampiri-Mu, seraya membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tentu Tuhan melihat setiap kami yang sedang bersekutu saat ini, dalam keberadaan kehidupan kami. Oh Tuhan, hanya Engkaulah andalan hidup kami. Kami mohon karya tangan kuasa kasih terus kami alami dalam hidup ini, dalam segala keberadaan hidup kami, lebih khusus dalam pergumulan yang kami sedang alami.
lihatlah umat-Mu yang sedang bergumul karena penyakit. Engkau sumber kesembuhan atas mereka. Topangan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kekasih-kekasih Tuhan dalam pergumulan karena penyakit. Juga tentu Tuhan terus mewujud nyata rupa-rupa berkat. Biarlah terus kami bawa kepadamu dalam nada syukur kami. Bersyukur kepada Tuhan, mengakui bahwa semuanya itu kami nikmati sumbernya daripada Tuhan. Sehingga kepada Tuhanlah kami terus bersyukur. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami untuk dipeliharakan oleh-Mu dalam pemeliharaan yang sempurna adanya. Dan biarlah karya Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami karena kami tahu segala yang terbaik Tuhan terus kerjakan bagi kami. Bapa Surga, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati juga umat-Mu dalam setiap rumah tangga umat. Demikian juga persekutuan kami jemaat. Kami terus hanya membawanya kepada-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, demikian juga kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam situasi pandemi ini. Terus kami serahkan hanya ke dalam kedaulatan kuasa kasih Tuhan saja. Mohon karya Tuhan untuk dunia ini, bangsa dan negara kami ini, juga kota Palu, di mana kami berada. Kiranya kedaulatan otoritas Tuhanlah dalam kasih dan kuasa Tuhan yang Tuhan terus nyatakan atas keberadaan kami. Ya Allah kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Membawa seutuhnya hidup kami ini kepadamu. Namun bukan kehendak kami yang jahat, melainkan kehendak-Mu, ya Bapa Surga. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala hidup kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam.